Oke, selamat pagi, malam, siang bagi yang menonton. Oke, hari ini kita akan melanjutkan series belajar backend kita. Nah, kita kemarin tuh sudah, atau series sebelumnya itu kita sudah buat tempat untuk kita nambah datanya. Jadi di sini kita bisa edit. Nanti kita di sini bisa edit, hapus, lihat. Tapi kita belum buat. Kita akan buat tambah datanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini tuh masih ada bug. Kita nggak bisa ketik apa-apa di sini. Bugnya itu karena kita salah memasukkan di sini. Harusnya di sini tuh name. Nah, nanti dia akan memanggil name-nya sekaligus dengan nilainya. Jadi kita ngirim nilai ke dalam handle input gitu. Nah, kita tunggu, kita lihat masih tercompile. Oke. Nah, nanti dia akan membaca HTML4. Nanti dia akan baca name-nya. Terus kemudian dia akan ngambil value-nya menjadi target ke state gitu. Nah, kita lihat masih compile. Nah, nanti kita bisa mengisi data di sini. Data yang nanti kita bisa isi, kemudian kita post gitu. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat backend-nya. Kita sudah buat backend-nya untuk nge-post. Nanti di sini kita tinggal consume si API-nya ke frontend kita. Nah, jatuhnya sekarang kita tuh menjadi namanya full stack developer karena kita sudah bermain di backend sama kita sudah bermain ke frontend. Nah, ini agak lambat. Kita bisa lihat masih compile lama sekali. Kita sudah buat backendnya. Nanti kita akan taruh backendnya di depan sini. Kemudian datanya terkonsum untuk kita bisa ngepost. Kan kemarin kita sudah buat metodenya get. Sekarang kita buat metode post. Dimana metode post ini yang akan masuk ke URL backendnya. Karena URL-nya backendnya kita sudah buat, kita tinggal consume saja. Begitu. Lihat masih compile, lama sekali compile-nya. Oke, nanti saya akan percepat saja. Oke, ini proses compile-nya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini, kita bisa masukin huruf karakter apapun ke dalam sini. Nah, kita sudah buat bug-nya terselesaikan. Sekarang kita akan buat bagaimana kita nanti ngonsum si backend-nya ke frontend ini. Nah, caranya kita bikin satu function. Bisa kita bisa pakai function. Di video sebelumnya kita pakai const, tapi sini saya akan coba pakai function. Kayaknya nggak usah pakai function, kita pakai function yang sudah ada aja. Atau kita pakai variabel yang sudah ada. Kita bikin kayak gini. If ini kita sesuaikan semuanya dengan yang ada di backend gitu. Kita kopikan ini. Kita copy saja. Copy. Masukkan ke sini. Trophy. Oke, sabar. Saya hapus if-nya dulu, kita perbaiki penamaannya supaya ketika kalau kita nge-upload itu nggak akan ada kesalahan lagi. Oke. Kita user email, kemudian kita user password. Nah, bisa copy ke sini user password, kita Ctrl V. Oke. Nah, kita ambil satu lagi, Ctrl C. Kita rubah namanya di sini jadi di atas, Ctrl V, user email juga kita Ctrl C, kita Ctrl V di email. Nah, user password juga sama. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di bawahnya ini sudah betul. Sekarang value-nya, nilai yang akan dikirim, kita username,
Nah, yang pertama pasti username. Kita ke bawah, value, oke, ini hapus, kita ganti aja. Terus kemudian user email, ambil dari sini user email, kemudian kita ambil user password untuk yang terakhir. Oke, Ctrl V, user emailnya, terus user password. Oke, kita copy, kita Ctrl V di user password. Oke, kita copy di sini atau kita Ctrl V di sini. Kemudian kita bikin kondisi di mana di dalam handle submit jika tidak sama username atau tidak ada username-nya, jika tidak ada username-nya atau tidak ada user email-nya, user email-nya, atau tidak ada user password, maka maka kita akan kirim TOS gitu. Nah, untuk kita bisa memakai TOS, kita harus download yang namanya apa itu? Kalau TOS itu kita download React TOSTIF. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengirimkan alert gitu. Jadi seperti alert gitu. Kalau misalnya data kita nggak masuk, itu dia akan buat alertnya. Kayak ya buat notifikasinya gitu. Kita ke dokumen, ke tempat folder kita. Di sini saya namain belajar backend. Nah, di sini kita ke front end-nya. Terus kemudian kita npm install saja. Kita nyalain terminalnya. Ini laptop saya berat sekali, jadi harap bersabar. Oke, terminalnya sudah muncul. Oke, kita akan download React TOSTIF. Ini akan kita buat untuk bisa memunculkan notifikasinya gitu. npm react terus ini TOSTIFY. Oke, kita enter, kita percepat saja. Oke, kita akan mempercepat. Oke, kalau sudah, nanti hasilnya kayak gini. Kita sudah berhasil mendownload React TOSTIF-nya. Sekarang kita akan mengimport dia di dalam sini. Jadi kita akan import dia. Jadi gini, caranya tuh kita import. Kita bikin kurung kurawal. Oke. Terus kemudian kita from apa? Kita from React TOSTIF. Oke. Terus di sini kita ngambil TOS-nya. TOS. Oke. Nah, nanti di bawah sini kita akan manggil dia di bawah. Nah, jadi tuh jika datanya semua tidak ada, kita akan bikin satu TOS yang akan munculkan pesan error, di mana pesan error itu kita di dalamnya kita bikin string, kita kasih gini, masukkan data dengan benar. Oke, kita save, kita lihat perubahannya, masih compile. Ini compile-nya sungguh lama sekali karena laptop saya terlalu lambat. Jadi nanti ketika kita belum isi apa-apa, kita coba. Oke, tidak terjadi apa-apa. Nanti kalau misalnya kita pencet, nanti akan muncul suatu
pesan di sini. Kayak data Anda berhasil, data Anda tidak berhasil gitu-gitu. Kemudian pave default, oke, di atas sudah betul. Terus kemudian di bawah kita else. Kita else. Selain daripada itu, kita panggil Axios. Nah, dimana Axios ini kita bikin metodenya jadi post. Dimana nanti di dalamnya itu nanti nampung API-nya. Jadi kita langsung ambil aja dari home. Wow, sungguh sangat luar biasa laptop saya ini. Kita bisa ngambil dari sini. Tuh, copy saja. Kita masuk ke tambah, kita ke sini, kita Ctrl V. Kemudian kita lihat di backend-nya kita lihat di server dulu. Oke, di servernya. Kita lihat dia slash apa, slash coba, kita ambil. Kemudian di sini kita copy saja. Oke. Kemudian kita lihat postnya model. Nah, ini. Oh, bukan. Di routes, post router. Oke. Ini kan get, kita ke post jadi di sini. Oke, kita ambil Ctrl C. Kita langsung taruh saja di front end-nya. Ini hapus saja. Taruh aja di depan di front end-nya. Kemudian di sini kita buat koma, kita bikin objek, dimana dalam sini itu akan nampung semua ini. Jadi username kita tampung ke dalam sini. Nah, kemudian user email, oke, oke. Kemudian terakhir user password. Oke. Nah, kemudian kita di sini kita bikin dan di dalam den-nya itu kita bikin callback gitu. Nah, kita bikin arrow function. Oke, di dalam arrow function ini kita kasih set state, di mana di dalam set state ini kita bikin objek di mana nanti nampung semua ini. Ke dalam sini. Oke, ke dalam sini. Oke. Profil. Oke. Kita rapiin biar kelihatannya itu bagus. Oke, kita sudah set. Oke. Jadi username, user email, user password semua sudah ditampung. Kemudian di bawahnya kita catch. Jadi kita tangkap kalau misalnya ada error. Kita tangkap misalnya ada error. Jadi kita bikin callback, di dalamnya kita bikin ER, parameter ER, kita bikin arrow function. Terus di sini kita bikin toss. Jika dia error, toss error, kita bikin error. Jadi kita ngambil parameter depan itu ke response, kemudian data. Oke, response data. Kemudian jika berhasil, maka kita ngirimkan toast lagi, dimana ini masih info bahwa datanya udah masuk gitu. Datanya berhasil di upload misalnya. Oke, kita Ctrl S, kita lihat ke depan. Oke, kita lihat apakah sudah masih compile. Jadi nanti di bagian atasnya itu ketika nggak ada username, jadi nama nggak ada, terus mail nggak ada, password nggak ada, kita pencet, nanti akan muncul toast error itu. Oke, saya ini dulu. Oke, sangat lambat sekali saya punya laptop. Sungguh harus penuh kesabaran.
memakai laptop ini karena terlalu berat sekali, sumpah. Laptop ini sangat berat, amat sangat luar biasa. Jadi kalau saya mau ngerjain sesuatu kadang ya kandas-kandas gitu. Oke, nggak muncul, nggak tahu kenapa. Nah, misalnya kita masukin nama pertama. Oke, ini masih error, nggak tahu kenapa ini error. Saya juga bingung. Ini udah nama, values-nya udah masuk. Oke, username-nya udah. Kemudian user email-nya sudah masuk. Password-nya juga sudah masuk. Salah ya? Waduh, kok gini? Oh, values-nya kenapa ya? ID nama. Ini kah? Coba kita save. Kita tunggu di compile. Oke. Waduh. Ini saya nggak ngerti kenapa dia error. Padahal sudah betul. Apa yang error ya? State name value. Kalau saya hapus value pasti jadi nih. Lihat ya, kalau saya hapus value pasti jadi. Oke, dia masih ini, value pasti dia jadi. Tuh, aneh kan? Padahal value-nya itu yang diminta gitu. Saya juga heran kadang-kadang. Value, oke. Sudah, ini value. Di atas name. Oke. Name. Saya juga bingung nih. Value. Oke. Saya pusing ya. Ini kenapa sih? Oke, kita lihat inspect dulu. Astaga. Aduh. Kita inspect dulu. Apa yang salah? Bingung juga. Konsol. Aduh, sangat berat sekali, ya ampun. Kita pencet. Warning komponen control input. Change the width between using komponen more info. Oke. Sabar ya. Kita cari satu-satu dulu. Tambah name, password. Oke, username, password. Oke, username, oke. Oke, ini value-nya agak tidak tahu kenapa. Ini text mail masuk text mail. Oke, ini password coba. Password. Oke, ini password. Oke. Kita compile. Oke. Ini Oke, berarti kita ke tambah CSS itu kan password, berarti di sininya ya password. Password. Oke, save. Oke, kita tunggu compile-nya selesai. Oke, sudah. Oke, masih tidak bisa, saya juga Herman. Oke, nggak bisa juga. Oke, sama lagi nggak bisa. Value-nya kenapa ya? Saya bingung, saya pusing. Ini saya bingung juga. Value kalau dihapus jadi gitu. Dia kayak input change, oke, tipe teks, value-nya ini kenapa ya? Ya, username, username sudah. Sepertinya saya sih error ya karena name-nya kita nggak rubah semuanya di username. Jadi kita harus rubah dulu. Kita Ctrl C aja. Kita ke ID. Terus Ctrl V. Kemudian di name-nya juga Ctrl V. Oke. Kemudian di sini juga kita Ctrl V. Ctrl C aja atau kita main ketik aja. Ctrl lama sekali. User. Oke. Tampaknya laptop saya sangat-sangat tidak bersahabat.
Ctrl V. Oke, user mail, kita Ctrl C, kita ke ID user mail. Coba dulu. Sepertinya kecurigaan saya itu di situ sih. Karena kita kan harus namain ID-nya sesuai dengan username-nya, sesuai dengan user mail-nya juga. Oke, username, user mail, oke. Terus kemudian pasti di user password juga kita isi. Ini on change, bla 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 bla. Oke, password. Oke. Masih compile, ini compile pertama jadi dia pasti akan agak lama. Jadi kalau value-nya nanti dia akan ngambil name, kemudian value. Jadi dia akan ngambil name-nya dari labelnya namanya apa saja. Kita bisa ganti di sini nama juga, terserah sih sebenarnya. Tapi jangan. Nanti dia ngambil dari HTML-nya, labelnya. Kemudian dia akan ngambil nilainya, jadi nilai yang dimasukin ke sini. Oke. Ini masih memakan waktu yang lama karena dia masih sudah selesai juga. Kita lihat. Oke, masih tidak bisa. Oh, sudah. Dia sudah masuk. Oke, terus kita ke bawah ke user password, kita melakukan hal yang sama. Kita Ctrl C. Terus kemudian kita Ctrl V. Kemudian kita Ctrl V di sini juga. Kita save saja. Oke, dia akan compile. Oke. V, oke, masuk. Oke, dia masuk. Passwordnya juga masuk. Tampaknya di password kita nggak usah pakai tipe password, kita pakai tipe teks saja. Kita bikin di sini tuh jadinya nama. Oke, kita Ctrl S. Kita lihat jadi atau tidak. Masih compile, oke. Masih jadi. Nah, sekarang kita ganti passwordnya ini. Dia jadi teks saja, biar kelihatan gitu. Teks. Biar kan nggak ketutup kayak tadi. Karena kita pakai tipenya password, jadi nanti akan ada bintang-bintang gitu. Nah, kalau kayak gini, ada bintang-bintang lagi. Jadi kita bisa input. Nah, kalau kita simpan, nggak tahu kenapa di error lagi sih. Seharusnya jadi sih. Kita toss error, kemudian kita set errornya, kita catch error, toss error, oke. Oke, nanti di kemudian hari baru kita perbaiki tossnya. Ini ada yang error. Kenapa error? Response data, oke, sudah masuk. Kita namain, kita buat coba 77 misalnya, terus coba 77@gmail.com, terus passwordnya misalnya 999, kita simpan. Oke, jangan simpan, kita kembali. Oke, tidak masuk. Coba lihat. Oke, inspect. Dia nggak masuk ya. Nggak masuk. Kita di sini kita ini coba 6666. Terus coba 666@gmail.com. Terus di sini kita bikin pendapat misalnya. Kita simpan. Oke, dia nggak bisa. Entah kenapa lagi, saya juga bingung. Dia sudah ke handle submit. Ini sih seharusnya dia ke sini. Oke, saya juga bingung ini. Di error juga, entah kenapa. Konsolnya nggak mau. Oke, saya juga bingung berapa lama. Aduh, banyak error. Bingung saya. Oke, gmail.com. Oke, entah kenapa. Saya bingung. Oke, dia nggak masuk.
saya juga bingung ini errornya kenapa. Sungguh sangat-sangat bikin pusing. Oke, insert password. Oke. Ini masih error. Dia tidak bisa simpan. Errornya itu tuh karena saya lupa pasang tidak di sini. Nah, dengan kayak gini kita bisa lihat, oke, successful. Oke. Kita lihat lagi, toast error masuk. Oke. Kita else. Oke, kita access post. Oke, username, user password 10. Username, user password. Oke, username, user password. Toast lagi. Toast info. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita namain data misalnya kita lihat di jaringan gmail.com. Oke, di sini tuh kita bikin 5555. Oke, simpan. Oke, ini terpost. Kalau kita kembali, kita bisa lihat di paling bawah 5555.4. Oke. Tadi itu errornya karena saya lupa nambahin ini tanda seru di sini. Jadi harus ada tanda seru. Kemudian ya tadi itu soalnya cuma di tanda seru sebenarnya. Saya lupa taruh tanda seru. Di sini tuh nanti dia gini, jika kosong maka dia akan ngeluarin toastnya gitu. If username, dia atau user email, dia atau lagi user password. Masuk toast error, error, masukkan yang benar, ya else, jadi dalam sini ada else, dia axios ke post, dia method post, dalamnya ada username, user email, user password, then kita bikin ini callback, masuk, kita set state, username, user email, user passwordnya, kemudian kalau ada error kita catch, kita ambil errornya, kita toast gitu, toast error, err di depan, kemudian dia response data. Oke. Ya, response data, terus toast info, datanya berhasil. Kalau nggak bisa ini, coba kita alert, terus message-nya masukkan data yang benar. Coba. Kok situ? Kita coba dulu alert aja, masukkan data yang benar. Contohnya alert, kembali ke sini. Oke, masih compile. Oke, kita lihat inspect, lihat ke konsol. Oke, masukkan data yang benar. Oke, kalau misalnya ini gitu, kenapa toastnya nggak mau ke muncul? Bisa pakai alert. Jadi sini data berhasil di upload. Oke, Ctrl S, toastnya kita hapus saja karena tidak berguna. Dia nggak tahu kenapa nggak mau. Oke, compile. Oke, error 27. Oke. Catch-nya kita hapus saja. Oke. Kalau kita simpan pp, terus kita lihat dulu apakah nanti dia jadi atau tidak. Ya, pp hide gmail
com. Oke, di sini password 9999 misalnya. Kita simpan. Oke. Data berhasil diupload. Oke. Kita tambahin di sini alert. Oke, kalau misalnya dia akan munculin alert seperti yang tadi. Kita bisa lihat di sini PPP-nya masuk. Oke. Mungkin itu saja, sekian dari saya di pembuatan website sederhana kita. Kita sekarang sudah bisa tambah, kita bisa masukin nama, email, sama password. Kita bisa simpan juga ke database. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.